Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ici Marcelia Abdurraswa dengan NIM 242520113 dari program studi Teknologi Informasi kelas C semester 2. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Sistem Paradigma dengan dosen pengampu Ibu Hanifatul Syakdia Widisahani Putri MKom. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah disediakan. Untuk soal yang pertama yaitu mengenai algoritma data science. A. Jelaskan bagaimana algoritma data science bekerja dalam analisis perilaku pengguna media sosial. Algoritma data science bekerja dalam analisis perilaku pengguna media sosial dengan cara mengumpulkan data dari perilaku pengguna untuk memberikan rekomendasi konten yang diminati. Selain itu, menggunakan kombinasi dengan machine learning untuk menghasilkan sistem yang efektif. Adapun faktor utama yang memengaruhi cara kerja algoritma media sosial, yaitu interaksi pengguna seperti like, share, komentar pada konten, topik yang dicari atau akun yang diikuti, kata kunci dan hashtag untuk menemukan konten yang sesuai dengan pencarian mereka, dan jenis konten yang ditonton serta durasi waktu menonton. Contohnya, remaja yang sering menonton video tutorial di TikTok seperti tutorial makeup, life hacks, atau tips belajar, maka algoritma akan terus merekomendasikan konten yang serupa. Yang B, menurut Anda apakah ini bentuk pelanggaran privasi atau bagian dari kemajuan teknologi? Kasus Cambridge Analytica menunjukkan bahwa penggunaan data pribadi tanpa izin merupakan pelanggaran privasi, apalagi jika digunakan untuk memanipulasi opini politik. Namun jika digunakan secara etis dan transparan, algoritma data science juga bisa menjadi bagian kemajuan teknologi, seperti personalisasi konten edukatif atau peningkatan layanan, tetapi masih banyak pengguna terutama Gen Z kurang peduli terhadap pengaturan privasi dan tidak menyadari bahwa data mereka sedang dimanfaatkan. Oleh karena itu, kesadaran digital menjadi hal penting agar kemajuan teknologi tidak merugikan pengguna itu sendiri. Apakah sistem rekomendasi berbasis algoritma seperti konten yang muncul di beranda TikTok, Instagram, atau YouTube lebih mendidik atau justru membatasi cara berpikir pengguna? Sistem rekomendasi berbasis algoritma seperti konten yang muncul di beranda TikTok, Instagram, atau YouTube memiliki dua sisi, yaitu bersifat mendidik jika digunakan untuk menyebarkan konten berkualitas atau edukasi seperti tips belajar, tutorial, atau informasi kesehatan mental yang populer di kalangan remaja, terutama Gen Z. Namun, bisa membatasi cara berpikir karena algoritma hanya menampilkan konten yang serupa atau filter bubble yang dapat memengaruhi opini pengguna dengan membatasi sudut pandang mereka, sehingga mengurangi terhadap sudut pandang yang berbeda. Sebagai generasi digital yang sangat bergantung pada media sosial, lebih rentan terhadap pengaruh algoritma, terutama jika tidak bersamaan dengan literasi digital yang baik. Untuk soal yang kedua, yaitu mengenai perubahan layanan perbankan. A. Menurut Anda apa komponen sistem yang berubah, manusia atau teknologi atau proses dalam transformasi layanan perbankan? Dalam transformasi layanan perbankan, perubahan terjadi pada ketiga komponen sistem tersebut. Teknologi mengalami perubahan paling signifikan dengan adanya mobile banking, chatbot, serta digital teller yang menggantikan sistem manual. Proses transaksi juga berubah menjadi lebih mandiri dan otomatis. Nasabah tidak perlu lagi mengantri di bank untuk melakukan transaksi mendasar. Sementara itu, peran manusia khususnya pegawai seperti teller dan customer service juga mengalami pergeseran dari pelaksana transaksi menjadi pendamping atau konsultan layanan keuangan yang lebih kompleks atau bersifat personal. Yang B, apa dampak positif dan negatif dari pergeseran paradigma tersebut terhadap tenaga kerja dan kualitas layanan perbankan? Perkembangan teknologi digital yang membuat pergeseran paradigma tersebut terhadap tenaga kerja dan kualitas layanan di perbankan memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah efisiensi operasional yang lebih tinggi, layanan menjadi lebih cepat dan dapat diakses kapan saja dan di mana saja, serta munculnya peluang bagi pegawai untuk mengembangkan kompetensi baru di bidang keuangan digital. Namun di sisi lain, transformasi ini juga bisa berdampak negatif, seperti kemungkinan pengurangan jumlah pegawai akibat otomatisasi, serta risiko terhadap eksklusi digital bagi nasabah yang kurang
paham terhadap teknologi, seperti contohnya lansia. Selain itu juga ketergantungan terhadap sistem digital menimbulkan risiko apabila terjadi gangguan teknis atau ancaman keamanan siber. C. Dengan semakin mandirinya nasabah dalam melakukan transaksi, bagaimana seharusnya peran baru pegawai perbankan seperti teller dan customer service dikembangkan agar tetap relevan dan memberikan nilai tambah dalam ekosistem perbankan digital. Agar tetap relevan dalam ekosistem perbankan digital, peran pegawai seperti teller dan customer service perlu dikembangkan ke arah yang lebih strategis. Mereka dapat bertransformasi menjadi konsultan finansial yang memberikan edukasi dan rekomendasi keuangan berbasis kebutuhan nasabah. Selain itu, pegawai juga bisa fokus pada pelayanan terhadap nasabah dengan kebutuhan khusus atau kompleks, menjadi edukator dalam penggunaan layanan digital, atau berperan sebagai pengelola hubungan pelanggan untuk membangun loyalitas jangka panjang. Dengan demikian, meskipun transaksi dilakukan secara mandiri oleh nasabah, kehadiran pegawai tetap memberi nilai tambah melalui pendekatan yang lebih personal dan berbasis kepercayaan. Soal yang ketiga yaitu mengenai lupa kunci loker sama dengan sistem tidak aman. A. Apakah lupa mengunci loker itu mirip seperti pengguna yang tidak hati-hati saat memakai komputer? Contohnya tidak memakai antivirus, pakai password lemah sehingga mudah dihack, atau klik link sembarangan, atau tidak sengaja klik link judul. Lupa mengunci loker sangat mirip dengan pengguna yang tidak berhati-hati saat memakai komputer, seperti tidak memakai antivirus, memakai password yang lemah sehingga mudah dihack, atau klik link sembarangan, bahkan tidak sengaja link klik judi online. Hal tersebut merupakan bentuk kelalaian pribadi yang dapat menimbulkan kerugian besar. Sama halnya dengan loker yang tidak dikunci berpotensi mengundang pencurian, dan sistem digital yang tidak aman pun bisa menjadi celah yang dimanfaatkan oleh peretas untuk mengambil informasi penting. Yang B, apakah kesalahan tidak memakai antivirus, pakai password lemah, atau klik link sembarangan bisa menimbulkan risiko yang sama besarnya seperti kesalahan teknis pada sistem, misalnya bug dalam program atau bocornya data nilai mahasiswa disiakat. Kesalahan seperti tidak memakai antivirus, password lemah, atau klik link sembarangan setara dengan kesalahan teknis seperti bug atau kebocoran data dalam sistem informasi akademik atau siakat. Hal tersebut bisa menyebabkan data dicuri, akun bisa diakses oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, dan sistem bisa diretas atau disalahgunakan. Contohnya, akun mahasiswa yang bisa diretas karena mereka memakai password yang lemah, kemudian hacker dapat mengakses nilai atau data pribadi mereka. Hal tersebut sama halnya dengan kebocoran data akibat kesalahan sistem. C. Apakah kedua jenis kesalahan itu sama-sama berpotensi menyebabkan masalah keamanan? Jelaskan berdasarkan pengalaman pribadi. Kedua jenis kesalahan tersebut berpotensi menyebabkan masalah keamanan. Berdasarkan pengalaman pribadi, saya pernah menonton video tutorial di YouTube yang membahas materi perkuliahan, dan di bagian deskripsi video terdapat link Google Drive untuk mengunduh file PDF yang berisi ringkasan materi. Saya langsung klik link tersebut dan mengunduh file zip tanpa berpikir panjang. Setelah dibuka, ternyata file tersebut berisi malware yang membuat beberapa file saya rusak dan sistem laptop menjadi lambat. Sejak kejadian itu, saya lebih teliti untuk mengecek sumber link terlebih dahulu apakah link tersebut itu resmi atau tidak. Untuk soal yang terakhir, yaitu soal keempat, mengenai implementasi Smart City. A. Mengapa paradigma sosial dan budaya masyarakat lokal sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi Smart City? Paradigma sosial dan budaya masyarakat lokal sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi Smart City karena teknologi yang semakin canggih, namun belum tentu masyarakat paham dan bisa menggunakannya. Banyak daerah yang masyarakatnya lebih nyaman untuk menyampaikan keluhan secara langsung dibandingkan melalui aplikasi. Misalnya, jika masyarakat belum terbiasa menggunakan aplikasi online untuk mengurus pelayanan publik seperti pembayaran pajak, maka teknologi tersebut tidak akan digunakan secara maksimal. Yang B, menurut Anda, siapa aktor kunci yang seharusnya bertanggung jawab membentuk paradigma digital yang inklusif? Pemerintah, swasta, masyarakat, atau pendidikan?
Aktor kunci yang seharusnya bertanggung jawab membentuk paradigma digital yang inklusif yaitu pemerintah, karena memiliki kekuasaan dan sumber daya untuk membuat kebijakan yang mendukung akses digital. Pemerintah juga menyediakan infrastruktur digital di wilayah yang belum terjangkau teknologi, mengatur regulasi data yang aman, serta memberikan subsidi atau edukasi terhadap masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi maupun literasi digital. Namun tetap membutuhkan peran aktif dari pendidikan, swasta, dan masyarakat. Pendidikan berperan dalam meningkatkan literasi digital sejak dini, swasta menyediakan inovasi dan teknologi yang mudah diakses, dan masyarakat perlu didorong untuk aktif beradaptasi terhadap teknologi. Kolaborasi tersebut akan menciptakan budaya digital yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.